Waktu itu kita juga kesulitan untuk keluar kan, mobilitas kita terbatas. Lockdown. Iya, terus waktu itu aku juga mikir kan, permintaan tinggi, sedangkan aku sendiri juga mau keluar-keluar juga nggak gampang. Nah itu awalnya kalau Sereh Pandan tuh juga suka bikin wedang sendiri di rumah kan, kan ada gitu ya, apa sereh apa segala macam tuh, cobain aja bikin gitu. Terus kok kayak kalau misalnya ditambahin ini kayaknya enak deh, coba tambahin ini enak deh gitu, coba ada gitu. Kita bareng. Nah itu ya kayak gitu maksudnya, apa ya, suasana itu yang aku suka gitu. Nah terus Jawa tenan iki. ya jauh Asli. banget, jauh banget. Terus Jawa banget. ya itu justru karena Jogja itu identik dengan angkringan gitu. Terus nah aku yang tadinya itu cuman wedang aja, kan cuman wedang nih tadinya, baru berapa wedang gitu. Terus lama-lama sambil kan aku sambil jalan kan cari bahan baku segala macam gitu. Terus akhirnya menemukan loh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Oke, kali ini aku ditemani oleh sahabatku sejak di bangku kuliah, Citra Niken. Seorang perempuan keren nih gitu loh. Tadi nggak mau dibilang penggiat UMKM, kata aku bukan pengurus, kata. belum levelnya. Dan ini produk-produknya ya, contohnya dia awalnya ini ya, wedang yo, awalnya yo. Wedang. Aku manggilnya Nyai karena kita kebiasaan ya. sejak jadi nyonya. Kalau dulu di kampus enggak dong. Bisa cerita enggak gimana awalnya kok wedang ya yang yang diambil untuk sebagai produk dirimu untuk awal berbisnis ini? Sebenarnya sih nggak sengaja ya, karena ya itu tadi, aku tuh berawal waktu kemarin pandemi tuh. Nah pandemi kan emang produk-produk kesehatan tuh banyak dicari kan. Nah kebetulan Iya, karena aku di Jogja dan di Bantul ya khususnya tuh, terus Bantul gitu. Nah itu tuh banyak teman saudara yang minta dicariin wedang uwuh gitu. Ya, zaman-zaman Covid ya. Iya, zaman Covid ya waktu itulah itu. Terus akhirnya aku nyariin, cuman beliin aja tadinya berapa kali gitu. Lama-lama terus mikir kan, waktu itu kita juga kesulitan untuk keluar kan, mobilitas kita terbatas. Lockdown. Iya, terus waktu itu aku juga mikir kan, permintaan tinggi, sedangkan aku sendiri juga mau keluar-keluar juga nggak gampang gitu. Terus sedangkan bahan-bahannya itu ada di sekitar rumah juga ada kan. Gampang ya? Iya. Maksudnya iya sih, rata-rata kalau rimpang-rimpang tuh iya, gitu. Maksudnya ya, misalnya betul. cari di pasar, tetangga aja ada gitu. kebun. Ya gitu. Ya udah terus akhirnya coba kenapa sih nggak coba bikin aja gitu. Ya udah otodidak juga awalnya tuh dari yang produk yang udah ada tuh apa sih isinya, terus cobain terus apa testernya ya ke ke keluarga, ke temen juga, cobain aja gitu. Enak gak sih kalau ini campur ini enggak, maksudnya aku yang bikin gitu kan. Kalau kayak gini enak nggak gitu, terus kurang gimana. Nah dari masukan mereka ya akhirnya jadilah satu komposisi itu wedang uwuh pertama itu. Terus jalan wedang uwuh. Terus ya karena covid kan selain wedang uwuh yang waktu itu banyak dicari kan empon-empon. Wedang empon-empon itu bedanya apa? kalau sebenarnya hampir sama ya. Cuman kalau wedang uwuh tuh dia lebih banyak ke daun-daun. Kan daun wedang uwuh tuh jadi awalnya tuh kenapa disebut wedang uwuh tuh tadinya kan dari daun-daun yang jatuh di area pemakaman Imogiri pemakaman itu. iya, raja-raja Imogiri itu. Awalnya begitu. Terus disebut wedang uwuh karena kayak uwuh gitu bentuknya. Nah, itu kalau wedang uwuh tuh dia maksudnya komposisinya banyak di daun. Kalau yang empon-empon tuh di rimpang. Nah untuk kemarin waktu Covid itu kan mereka banyak yang cari kan rimpang-rimpang gitu. Ya segala macam rimpang lah pokoknya, itu kan buat stamina kita gitu ya. Ya udah akhirnya bikin lagi wedang pon-pon. Ya gitu akhirnya bertahap terus tambah lagi wedang. Terus percampurannya tuh dirimu sendiri yang Ya coba-coba aja. Bukan berdasarkan ada tuh kan kita misalnya
wedang ini campurannya ini komposisinya tuh sudah Enggak. paten gitu, enggak ya? Enggak apa? Iya, otodidak aku tuh awalnya. Awalnya otodidak terus Pokoknya pakai insting. ya kira-kira ya kan suka baca tuh, maksudnya ada postingan misalnya wedang ini apa, kalau enggak misalnya serai tuh buat ini, terus kunir buat ini Terus ini enaknya gitu. dicampur dengan apa-apa gitu Iya, ya. cobain aja Ini gitu. serai pandannya loh favorit aku. Nah, Selalu kesana. Masya Allah, alhamdulillah. Kan mana nih serai pandan, aku cari selalu itu enak banget guys, beneran deh, nggak bohong, serai pandannya luar biasa tuh. Nah itu awalnya kalau serai pandan tuh juga suka bikin wedang sendiri di rumah kan. Kan ada gitu ya, apa serai apa segala macam tuh, cobain aja bikin gitu. Terus kok kayak kalau misalnya ditambahin ini kayaknya enak deh, coba tambahin ini enak deh gitu, coba deh gitu, jadilah itu. Gitu ceritanya. Iya, ya. Oh, terus merambah dari Sampai wedang. ya wedangnya tuh sekarang ada 6 varian. Oh ya, Ya. banyak ya. Ya lumayan. Ini ada yang baru lagi satu. Ini tandanya tandur dewe, nanam sendiri di kebun. Akhirnya Kalau sekarang sih mulai. Tadinya enggak, tadinya masih beli. beli di tangga. Tadinya beli bahan udah bersih, udah cucian orang. Oke, Tapi kan aku memang pengennya tuh jual itu yang produk udah bersih, jadi konsumen itu nggak usah repot-repot nyuci kan, Betul. udah bersih gitu. Tinggal kayak teh ya, Nah, tinggal buka, diseduh, seduh gitu. kan. Nah terus abis itu lama-lama mikirkan, liatin dari review konsumen juga, kan ada beberapa juga yang komplain kok ini kayaknya ada kurang bersih, atau misalnya masa simpannya tuh nggak bisa lama misalnya gitu. Terus kan aku ini dong liatin, oh ternyata kayaknya kalau beli bahan udah bersih itu kayaknya aku kok masih kurang mantep ya, cobain deh kalau istilahnya ngerajang sendiri. Jadi misalnya kayak jahe gitu, ya udah beli masih jahe basah gitu. Jahe basah udah terus di rumah dicuci, diiris sendiri, dijemur sendiri gitu. Itu kayaknya kok jadi lebih mantep kan, kita tahu nih standar kebersihan kita misalnya ya. Betul. Gitu, standar kebersihannya gimana, terus seberapa prosesnya kering gimana, juga. seberapa kering juga. Karena gitu. kalau misalnya wedang itu kurang garing ya, Iya. jemurnya itu bermasalah jamur ya. Iya, Soalnya kan kita kan biasa tuh bumbu dapur kita embruk kayak gitu Nah, aja, lama-lama kan jamuran kalau nggak segera dipakai. Nah, Orang kayak kalau nggak gitu. tukul gue. Nah ya itu itu Tukul deh. di bagian gudang itu, bagian gudang suka ada yang tukul. Tanam kalau gitu ya. Nah itu dia, dari situ makanya justru dari jadi usahaku tuh sebenarnya semuanya nggak terencana sih. Jadi semuanya berjalan aja gitu. Jadi dari yang berawal orang ada minta, permintaan, terus bikin, abis itu ngeracik, dari yang mulai ngeracik akhirnya benar-benar bikin dari bahan baku sendiri. Terus akhirnya sekarang ya itu tadi, dari yang bahan baku yang ada beberapa yang tukul-tukul itu akhirnya tancepin deh gitu, daripada kebuang kan. Akhirnya ya udah di kebun belakang tuh udah. Jadi kalau untuk serai, kunir, temulawak gitu udah ambil kebun gitu. Lumayan. Tapi kalau jahe masih belum cukup kapasitasnya gitu. Ya kayak gitu. Perlu beli pekarangan samping atau nggak depan? Ya, Apa depan sudah terbeli ya? Atau depan sampai jalan sungai? raya, jalan raya. Sampai Parangtritis. Ini ya guys, Citra Nika ini rumahnya di Jalan Parangtritis. Jadi ya kalau mau ke pantai Parangtritis lewatin. Tepi jalan. Jadi kalau mau ke pantai mampir. Mampir ke warung wedang. Sambil medang. Buka. Konsepnya nih, karena kita sudah ngomongin warung ya. Dirimu kok berpikiran konsepnya angkringan online gitu. Atau mungkin karena angkringan itu identik dengan wedang gitu ya maksudnya. Angkringan itu identik dengan Jogja. Oh gitu. Iya. Dan wedang. Iya. Ya kan? Pasti angkringan aslinya ya, angkringan di mana-mana tuh sejak kita kecil misalnya di Jogja itu wedang jahe geprek, kasih gula batu, kasih air panas mendidih gitu kan ya. Konsepnya kan begitu ya. Wedang angkringan. Nah, ini kok berpikir wah, angkringan online tuh gimana tuh awalnya tuh? Iya, itu aku tuh dari dulu emang suka ngangkring ya. Namanya orang Jogja asli kan. Oh gitu. Maksudnya ya gitu. Iya. Seneng gitu di angkringan, apalagi itu jadul banget itu. Iya kan. Zaman-zaman mbahku tuh. Iya kan, maksudnya nggak ada TV, cuma ada radio ya ngangkring. Kalau ngangkring tuh nggak cuman sekedar nggak cuman sekedar kita makan, tapi ada suasana yang beda kan di sana. Betul. Sambil ngobrol sama penjualnya, sama sesama pembeli gitu. Terus padahal nggak kenal.
Ya nggak kenal, awalnya. tapi Udah tapi gitu. apa ya gitulah, itu yang aku suka gitu. Terus apalagi kalau dulu tuh aku suka waktu mulai masih ngantor tuh, Mm-mm. kalau ke tempat angkringan yang itu loh, modelnya apa tuh, Bangsa Kopi Jos itu kan dia langsung tuang tuh, Mm-mm. langsung tuang dari apa tuh, dari tungku yang areng, Mm-mm. itu kan Nah, kayaknya tunggu. enak banget gitu. Tak bareng. Oh Nah enggak. itu ya kayak gitu, maksudnya apa ya, suasana itu yang aku suka gitu. Nah terus dan Jawa tenan iki. ya jauh Asli. banget, jauh banget. Terus Jawa banget. ya itu justru karena Jogja itu identik dengan angkringan gitu. Terus nah aku yang tadinya itu cuman wedang aja, kan cuman wedang nih tadinya, baru berapa wedang gitu. Terus lama-lama sambil kan aku sambil jalan kan cari bahan baku segala macam gitu. Terus akhirnya menemukan loh, ternyata Bantul ya, itu khususnya ya, apa Jogja umumnya gitu, itu tuh ternyata banyak apa makanan khas yang bisa dijual gitu. Dan itu khas ya, khasnya apa beda dengan yang lain gitu. Terutama kalau di Bantul tuh ternyata bahan baku utamanya tuh banyak yang dari singkong. Nah segala macam olahan singkong tuh banyak banget gitu. Ini Dari ya, yang maksudnya daerah selatan itu tanahnya memang nggak tahu, menyuburkan nggak si tahu ya. singkong-singkong itu apa gimana? Nggak Kok tahu. penghasil singkong memang Bantul nggak itu. tahu ya. Aku sendiri belum sampai ke situ ya. Heeh. Risetnya belum sampai ke urusan pertanahan gitu. Pertanian itu tadi, Tapi perkebunan. heeh, waktu itu aku baru kan suami tuh sukanya bakmi Jawa itu loh. Bakmi Jawa hampir tiap malam ngajakin bakmi gitu. Oh, bakmi godok gitu-gitu, bakmi Iya, goreng. tadinya bakmi biasa. Terus habis itu dia mengenalkan mie letek. Terus itu kan aku tadinya belum tahu tuh, walaupun aku Jogja kota gitu, kan belum tahu apa itu mie letek gitu. Ternyata kan, oh itu mie yang dari singkong gitu. Nah ngerasain kok rasanya kok enak ya, maksudnya lebih, menurutku lebih kenyal, lebih gurih gitu. Terus abis itu ada lagi mie des, ada lagi mie pentil, itu semua dari singkong. Apa bahan bakunya singkong tapi jadinya tuh beda-beda gitu. Itu makanan jadul Iya. yang hanya zaman-zaman Mbah kita ada di pasar ya itu ya. Dan Maksudnya apa tidak dijual di luar pasar ya. Dulu pembuatannya masih tradisional juga gitu. Gimana tuh pembuatannya? Kalau yang mie letek itu kan pakai sapi tuh. Dorongnya ya. Nah, jadi bukan di dorong gitu. Tenaga sapi maksudnya. Iya, masih pakai gitu. Terus yang mides itu nanti dia mides sama mie pentil tuh sebenarnya sama adonannya. Cuma nanti kalau yang mides itu dia modelnya kayak kotak-kotak dipotongin. Kalau yang mie pentil itu kayak digiling gitu. Ya kayak mie ayam gitu loh jadinya, gilingan gitu. Cuman gitu aja. Tapi ya itu hal-hal gitu yang bikin aku tuh tertarik gitu, terus seneng. Terus ya itu, terus ada emping juga, emping singkong. Terus nanti ada celiping singkong ya, itu iya, terkenal terus tuh. macam-macam. Betul. Ada selondok, ada apa lagi ya? Kalau selondok mungkin kita udah kenal ya. Celiping, Tapi yang kayak segala macam celiping, telo. terus apa namanya mie tadi tuh, mie des itu kan kayak baru denger tapi kayak pernah lihat gitu. Maksudnya masih di awang-awang lah kayak gitu. Di zaman kita kecil dulu itu. Di zaman kita kecil masih ingat. Maksudnya di pasar tuh masih ada orang yang jualan kayak cap jahe campur mie itu, mie des itu. Kayak gitu. Cuma saya kan lupa ingat. Jadi memang di Jogja ini untuk era-era 90 2000-an itu belum terlalu familiar untuk mie letek ya, kayaknya mie letek dan mie singkong itu tadi ya, kayak gitu. Seru ya kayaknya. Terus habis itu menggali apa lagi selain wedang, mie singkong, mie dan segala macam apalagi kelebihan itu. Apalagi itu yang di Bantul. Oh ini apa namanya, peyek. di sini ada peyek tumpuk. Tumpuk itu memang terkenal dari zaman dulu ya. Iya, peyek tumpuk. Itu tumpuk itu memang bentuknya menumpuk atau apa itu? Apa nama seorang Mbah Tumpuk itu iya, bukan? ada kan yang pembuat pertamanya kan Mbok Tumpuk. Oh, Mbok Tumpuk. Tapi emang dia modelnya tuh bentuknya emang kayak apa? Ditumpuk. Kali gitu ya. Apa? Jadi bukan kayak peyek gitu, apa tuh? biasa. Kalau yang peyek biasa kan peyek ser, itu modelnya kan ser gitu. Istilahnya peyek ser. Iya, peyek ser namanya. Oh, peyek yang itu peyek ser. yang tipis ada kacangnya diirisin itu kan peyek ser namanya. Itu peyek ser ya. Karena gorengnya ser gitu. Istilahnya. Oh, tapi bener sih. Yang biasa untuk makan pecel. Pecel. Oke. Gitu. Terus apalagi yang dari Bantul tuh? Geplak. Wah, geplak memang terkenal. Geplak memang ikon lah ya, salah satu ikon Bantul. Terus ya apa gitu. lagi tuh? Ya ada apa lagi ya, banyak sih. Ya itu akhirnya yang dari yang kayak gitu akhirnya aku kumpulin. Termasuk wader ya? Ya, wadernya wader Iwak Kali aku carinya. Jadi kan tapi itu Bantul juga?
Bantul Oh. lah. Kalau enggak gimana Oh. aku nyarinya? Kayaknya udah diklaim Magelang ya kayaknya. Kita kalau arah Ya, Magelang kan banyak banget ya. Iya di sana ada. Wader. Tapi kalau yang ini Oh. yang Bantul. Gitu. Oh. Ikannya sama apa beda? Iya. Ikan wader ya podo ya. Ya maksudnya kalau Jenisnya. aliran sungainya kali nyambung kali ya. Cuman wader itu kan emang ada apa dari laut, ada dari sungai. Oh gitu. Nah kalau aku pilih yang sungai karena lebih gurih kalau menurutku. Gitu apa gurihnya beda gitu. Kalau yang laut kan ya gurih asin-asin gitu kan. Kayak teri ya jadinya ya. Jatuhnya kayak teri gitu kan. Kalau yang iwak kali, aku nyebutnya iwak kali gitu, wader iwak kali gitu tuh. Ada iwak kalen malah di pakem. Lebih got gitu kan. Kalen tuh got. Ya gitu terus dari yang wedang dan aku mulai menambahkan beberapa itu persis kayak ini angkringan jadinya ya kan kalau angkringan kan betul. Macam-macam di situ ya. Ada kletik-kletik, ada nasi kucing biasanya, tapi kalau ini kan bukan nasi kucingnya, jadinya gantinya bakmi gitu. Bakmi. Oh iya, angkringan sego kucing ya. Ya Ini gitu. dari dulu dengan oseng tempe oseng merconnya gitu. Dirimu tanya belum membuat oseng mercon. Ya kan masih online Ya, gimana online ya. dong? Di vakum. Di vakum. Besok kali. Frozen. Sekarang semua makanan itu bentuknya vakum dan frozen ya, apapun gitu kan. Karena sekarang apa-apa emang online ya. Betul. Ininya. Dan kalau yang kering-kering gitu lebih aman ya untuk dikirim misalnya keluar Jogja ya, keluar Jogja dan nggak harus dengan kurir yang sehari sampai gitu. Bisa kurir yang nyantai maksudnya dengan harga yang ramah gitu betul. kan, kayak gitu. Padahal biasanya soalnya ini ya guys, kemasannya gede-gede. Jadi kalau di packing volume. Kena volume. yang terutama yang meletek kan itu ringan kan? Oh, ringkih juga ya dia ya? Kan dia ringan. Oh, ringan tapi gede. Jadi Gede. rowo ya kalau Terus orang dia Jawa. dibebet ini juga kan? Yang biasa wrap suka kena kan? volume yang itu. Karena dia ringan gitu. Itu sekotak gede itu isinya nggak banyak. Nggak banyak kok. Tapi kena volume Gede. itu makanya ini kalau pakai ya ini kita jadi ngomongin kurir juga ya, maksudnya untuk yang di luar Jogja ya kayak gitu. Otomatis kita pinter untuk memilih kurir juga ya, kurir yang mana yang apalagi untuk reseller ya. Untuk reseller itu harus benar-benar pinter memilih kurir supaya harganya nggak jauh-jauh harganya amat. bersaing lah gitu. Masih bisa masuk. Untuk nambah harganya nggak banyak gitu kan kayak gitu. Ini sementara sudah bisa dine-in apa masih take away nih angkringannya? Sementara masih Udah besar loh. Udah besar loh guys. Ini nih Ya udah doain, kemana-mana doain ini. aja dah, doain. Kalau ke rumahnya itu lebar, halamannya luas tapi untuk Masya menjemur. Allah. Jemur. Iya, Menjemur jemur jahe. rimpang. Jemur Jadi jahe. setampah rimpang. Udah kayak jadi konsep rumahnya Citra tuh memang kayak rumah-rumah jadul. Rumah-rumah tradisional begitu yang halamannya luas dan itu untuk menjemur. Kalau orang dulu tuh jemurnya gabah. Sekarang jemurnya jahe. Kalau ini rimpang-rimpang. Jadi mungkin saingan sama Dr. Zaidul Akbar. Belum lah. Iya, Dr. Zaidul Akbar juga mungkin rumahnya untuk ini ya, produksi itu. Nah, ya itu belum bisa untuk angkringannya ini belum bisa Belum untuk sih. Ya selain tempatnya makan di belum tempat ada lah ya, dine-in makan di tempat. Paling ya itu kalau janjian ngambil gitu biasanya sambil ngobrol sambil wedangan, karena emang ya itu balik lagi konsepku itu sama konsumen itu nggak kita nggak cuma sekedar penjual dan pembeli gitu ya, jadi biasanya tuh jadi kayak temen gitu biasanya. Emang ada yang udah langganan gitu, Mbak aku mau ke Jogja nih, mampir ya udah mampir, nanti kita ngobrol-ngobrol di pendopo sambil gitu. Jadi emang pengenku tuh ya gitu, nggak cuma sekedar jualan tapi ada ikatan yang lebih gitu biasanya. Iya, itu sebenarnya konsep dari angkringan memang betul. Kalau orang-orang zaman dulu mungkin ditanya era-era ibu kita, bapak kita, atau mungkin di atasnya mbah-mbah kita ya, eyang-eyang kita, ya begitu memang cara mereka bersosialisasi dengan nangkring. Ngangkring. Gitu. Jadi orang zaman dulu tidak diam-diaman ber-HP karena memang tidak masanya kayak gitu. Jadi memang tempatnya tuh nggak kafe, angkringan. Pengennya ya mudah-mudahan gitu besok suatu saat juga bisa buka ini beneran. Amin. Mudah-mudahan. Jadi untuk sementara waktu ini belum ya. Belum. Jadi masih
take away, kalau yang datang bisa ambil langsung. Iya, Kalau yang online kirim. pakai kurir Iya. kayak gitu. Reseller Iya, welcome gitu iya ya. gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan makin berkembang ya. Dan ini Amin, juga amin. geplak, ada geplak. Ini apa ini nih? Ini sekarang ini Dari dibuat kemasannya keranjang aja juga ya. Kalau kemasannya. buat hampers Oh, cantik. terima hampers juga Iya, rupanya. hampers custom. Jadi kalau misalnya kita mau nengokin orang sakit misalnya, atau mau ngasih oleh-oleh keluarga mana, bisa di hamperskan gitu. Bisa banget. Ya itu waktu kemarin waktu pandemi itu bestseller kami juga memang itu hampers custom. Jadi istilahnya misalnya dari konsumen nih, Mbak, aku kan emang waktu itu kita nggak bisa kemana-mana kan, jadi memang harus kemana kirim-kirim ya. Dan sedangkan kan banyak yang sakit misalnya gitu, terus Mbak, aku tolong dong, aku mau ngirim buat siapa, buat keluarganya gitu yang lagi sakit atau gimana. Boleh Mbak, mau apa, mau berapa, mau apa aja isinya, ya udah custom aja, terus nanti free ucapan gitu, nanti tinggal pengiriman dari kami juga gitu. Ada bentuk lain maksudnya untuk hampers? Macam-macam sih, macam-macam banget, soalnya ini kan tempatnya nggak ada ya. Kalau ada misalnya besar juga iya, ada ya, tergantung. parcel mungkin kayak misalnya lebaran Iya, gitu. macam-macam gitu. Terus wedangnya juga ada, bisa diambil nggak ya? Yang custom, bentar. Iya, nggak apa-apa, silakan. Iya. Nanti. Ini kemarin kan bikin nih, ini buat custom juga. Oh iya. Wedang kan. Terus ini belakangnya tuh bisa misalnya ada kata mutiaranya iya, atau apa? Caption. Tahun ini tuh kayaknya tahun reuni ya. Jadi aku tuh ini beberapa waktu ini dapat pesanan-pesanan gini reuni, buat reunian. Jadi belakangnya nanti goodie custom bag-nya aja. reuni. Kayak Goodie bag-nya. gitu. Kayak gitu. Ini nanti belakangnya mau dikasih Cantik ya? tulisan apa, iya gitu. Oh guys, tuh keren ya. Terus belakangnya juga bisa custom tuh. Harganya ramah Ya, lah. Kalau untuk reuni berarti kan memang maksudnya pesan banyak dan keren ya. Bagus. Terus untuk yang makanan ini kita menghitung expired date-nya gimana tuh? Kayak geplak. Iya kan, kalau yang Itu buat sendiri atau produksi dari sekitar? Kan nggak mungkin semua aku sendiri ya, masih belum mampu keren tenaganya. Ya? Jadi maksudnya masyarakat sekitar juga ikut Nah tumbuh. itu tadi maksudnya pengennya aku gitu tuh. Warung ini tuh nggak cuma sekedar buat kami keluarga aja, tapi juga kalau bisa tuh buat sekitar juga gitu. Jadi ya emang tenaga yang bekerja di warung kami itu juga dari sekitar gitu. Terus Bahan beberapa baku otomatis sekitar. Iya, terus produk-produk juga beberapa kerjasama dengan warga sekitar juga gitu. Jadi kan insya Allah kalau warungnya gede, yang gede bukan cuman di rumah ya, tapi lingkungan juga gede gitu. Keren. Termasuk juga kurir kan ada juga yang kami kerjasama juga, kan dia juga otomatis juga tambah banyak ngirim-ngirimnya gitu. Luar biasa itu. Wah, mudah-mudahan ya cita-citanya tercapai itu dan menginspirasi pastinya ya, menginspirasi teman-teman yang mungkin nanti bisa berpikiran seperti dirimu juga gitu loh Nyah gitu. Nah, ini mau mengembangkan apa lagi setelah wedang, cemal cemil terus apa lagi ini? Itu Masih termasuk ada juga sih. Kemarin aku melihat kayak kekasan, maaf ini bakpia gitu ya. Soalnya nanti episode berikutnya bakpia juga. bakpia itu juga. Bakpia itu emang bakpia Bantul. Bakpia Bantul itu, bakpia Bantul. Beda antara bakpia Bantul dengan bakpia ya. kota terus bakpia Sleman. Kayaknya itu kan ada di sekarang Sleman juga bakpia ya gitu. Apa bentuknya bulat kan? Itu mungkin kalau yang besok bakpia Sleman, kalau yang sekarang bakpia Bantul. Bakpia Bantul benar. Oh enggak, bakpia kota dulu. Kota dulu ya. Soalnya di kota. Oh berarti ada bakpia Bantul, ada tapi bakpia. Standarisasi bakpia itu kan bulat dan isinya awal isi aslinya itu kan kacang hijau dan kumbu tok kan, kalau orang jadul itu maksudnya itu yang diangkat, maksudnya bakpia kampung misalnya gitu. Pokoknya ya itu khasnya oleh-oleh Jogja tuh apa aja gitu. Jadi kan, apalagi Bantul ya, itu, Jogja Bantul gitu. Jogja Bantul. Ada wedang, ada peyek tompo, ada geplak, ada wingko, ada bakpia gitu yang itu pengennya
pengennya tuh ya gitu, jadi kemana-mana gitu. Pokoknya khasnya Jogja gitu. Iya, karena kalau jualan kayak gini itu nggak bisa satu item, pasti orang bertanya, ada ini nggak, Ada apa? Mbak? Ada apa? Gitu. Ada makanan apa nih? Masa wedang tok, rono koncone. Ya itu Kayak terutama gitu. kalau kirim-kirim kan biasanya, Mbak sekalian Mbak sama wader gitu. Atau sekalian Itu sama, termasuk lauk kalau wader kan? iya kalau yang buat kirim-kirim kan banyak yang ada tuh yang rutin dia ngirimin anaknya kos di mana beda kota gitu. Mbak aku kirimin buat anakku, ada wedang, ada cemilan, ada wader, ada bakmi segala macam gitu. Gitu biasanya. Itu aku juga pernah lihat itu kayaknya apa namanya tempe apa Keripik tempe. keripik tempe Keripik tempe kering ada. tempe juga ya Kering kering tempe, kering kentang. kentang. Nah, Kering kentang. kering kentang itu juga yang bikin mbah-mbah. Mbah-mbah yang bikin. Jadi Mbah mbah cita Tetangga. cita rasa apa? Nenek gitu. Saya oh kering tempe nenek kering kentang. kering Kering kentang kentang. nenek Kering kentang gitu. Ya, pokoknya yang gitu-gitulah. oh pokoknya warga sekitar tuh digiatkan ya Iya. makanya penggiat jadi Iya. gimana sih tadi dibilang penggiat UMKM bukan aku kan bukan loh nah itu namanya penggiat Bu Iya, iya. Tapi bukan UMKM ya, cuman ini aja. ya penggiat RT Iyalah gitu. penggiat RT RT aja. oh ya keren tapi keren tuh maksudnya mbah-mbah diberdayakan ya Iya. maksudnya dimaksimalkan di usianya yang sudah tidak muda lagi diberdayakan Mbah enak masak apa gitu ya ternyata mbahnya spesialisasi kering kentang tadi Iya, itu nah wah itu. kering kentangnya rasa mbah yang enak yang apa original apa Iya, ya resep jadul nenek, resep nenek, resep resep klasik mbah. resep kuno Kan kalau mbak, aku tuh suka gitu loh. Apa kalau mbah-mbah itu kan biasanya dia kalau masak tuh kan dia apa ya? Naknik gitu kan. Dia lebih detail, lebih rinci gitu. Terus lebih apa ya? Ya tapi nggak standarnya gramisasi begitu, loh kalau mbah-mbah itu masak kalau ditanya jahene sak piro sak jempol iya gitu. uyahe sak piro Kan nggak sak punya piuran. timbangan. Lagi gramisasinya gimana tapi rasanya selalu pas ya Iya, kalau orang jadul masak gitu ya selalu pas Ya dia timbangannya di lidah dia. Timbangannya. mengincip tuh harus sering betul gitu. betul Gitu. oh kering kentang nenek itu kering kentang mbah gitu. itu juga aku udah nyoba tuh enak banget itu ceriping singkong gitu ya itu Ya, emping ya emping singkong. emping. Itu juga khas Bantul juga Kalau mau tadi ditanya kan apa? Kalau nggak mau apa lagi ya? Masih banyak sih karena oh ya Bantul tuh banyak banget ya enggak maksudnya dari untuk yang wedang aja. Wedang aja tuh kan masih ada beberapa varian-varian yang menyusul mau dikeluarkan gitu. waduh Dari ya karena tadinya kan emang Itu dari tadinya udah wedang 6. basicnya 6. udah 6 Basicnya wedang kan. Jadi Heeh. pengennya juga apa? Warung wedang Mbak Ajeng itu emang trademarknya wedang Jogja. Wedang Jogja apa ya? Macam-macam wedang di situ. Gitu. secang barang yo Ya, masuk secang. itu secang itu dari wah udah dari zaman dulu banget itu Iya. yang dulu kita takjub waktu kecil ayo minum secang itu terus berubah warna langsung tepuk-tepuk Terus berubah warna. telang juga yang baru-baru oh kan iya misalnya. telang apa telang Telang. telang bunga itu ya Heeh. minuman bunga Rosella memang sudah Rosella ya. berapa tahun belakangan ya 10 tahun belakangan tuh hit tuh ngehit tapi rasanya agak enak telang kalau menurut saya rasanya dan warnanya tuh berubah jadi biru apa ungu ya Kalau ungu itu kalau dicampur jeruk. oh iya weh kita minum wedang dan bermain sulap Biasanya kalau Iya, ini kan itu ngajakin buat- anak kecil-kecil tuh biasanya. itu tuh anak-anak tuh Seneng, paling seneng banget guys itu jadi di air anget kasih wedang telang gitu. telang Heeh. warnanya biru nanti tuh biru Terus, udah pernah belum perlu nyoba tandanya besok atraksi di sini dong Nah, iya makanya. Tuh nanti kalau anak-anak disuruh itu apa? Pegang- Ngeceri jeruknya. Terus kan apa, berubah tuh warnanya. langsung warnanya berubah jadi Ungu. terus nanti kalau dikasih itu apa namanya Secang, Yang beda secang, lagi. ungu Kan beda lagi, jadi warna- agak-agak coklat gimana gitu. oh gitu tapi kalau secangtok Pink, merah pink, ya pink kayak gitu. gini ya Heeh. secangtok tuh merah wah seru banget ya pokoknya nah sekarang kita mau tahu nih pangsa pasarnya udah sebesar apa nih si wedang dan cemilan-cemilan Bantul tadi yang unik-unik dan unyu-unyu ini udah sampai mana nih
Ya alhamdulillah Indonesia ya, Indonesia. Yang rutin kirim itu dari Jogja, Jawa Tengah, Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, mana lagi ya? Luar Jawa, Keren sekarang banget ya. udah gitu. Sebenarnya ada beberapa permintaan juga untuk luar negeri, tapi kayaknya untuk apa ya? Untuk kalau masuk ke luar negeri yang lewat itu kan mesti ada apa namanya? Penilaian tersendiri ya. Itu yang masih kami masih Iya. perlu berbenah itu untuk kemasan-kemasannya Masih gitu. harus belajar ekspor tuh kalau seperti itu. itu Ada yang- banyak banget poin-poin dan langkah-langkahnya itu. Nah itu. Setahu karena aku juga online shop Ya juga. makanya kalau permintaan ada Jadi cuman mau pas mau belum ekspor, bisa yang deket-deket aja bingung ya, misal ke Singapura, Malaysia, iki piye gitu kan, kita harus ada beberapa ilmu tuh memang yang gitu. Jadi sementara paling ya mungkin kalau dibawa langsung kali ya. Dibawa langsung udah ada beberapa gitu. Gitu. terutama orang-orang ini ya sangu untuk umroh haji. Nah gitu iya ya. buat anget-anget di sana kan biasanya suka merindukan masakan Indonesia gitu. Wadernya untuk lauk ya, kayak gitu. Wedangnya buat anget-anget biar gak capek juga. Ada kemasan ini guys, punya kemasan travel. Iya. Ini kemasan travel. Oh, ini kan kemasan travel yang nggak usah pakai gunting. iya, cuma tinggal dibuka aja celup-celup. Kan nggak usah pakai gunting ya? Iya. Oh, jadi buka. yang kan kadang-kadang travel gunting suka ke sensor tuh di apa namanya bandara, suka disuruh keluarin kan gunting. Nah itu tanpa gunting sudah bisa ini ya. Cuman kleketan gitu kan, Oh buka ya, gitu. keret-keret gitu. Itu keren banget tuh. Kok bisa berpikiran sampai detail gitu loh maksudnya. Oh nanti apa namanya tanpa gunting, siapa tahu nggak bawa gunting. Kayaknya dirimu tuh emak-emak banget. Ya maksudnya kayak mama yang mikirin anaknya mau sekolah gitu. Kudu iki, go iki, tenak teni loh. Bisa berpikiran sampai tanpa gunting gitu. Ya balik Kan lagi luar biasa loh inovasinya. dari permintaan sebenarnya tuh. Aku tuh nggak, sebenarnya semua tuh ngalir aja. Nggak, bukan karena aku berencana begini enggak. Atau mungkin dirimu mengalami sendiri saat keluar kota gitu ya. ya. Iya, Halali nggo perlengkapan seperti ini. kan mau buka kok susah gitu. Kan harus ini apa? Untuk Pakai gigi. Makanya iya kan waktu itu misalnya nggak bawa gitu kan. Wah, besok lagi berarti coba nih bikin yang gini ya gitu. Gara-gara pengalaman Ya, sendiri kan. gitu. Kayak gitu. Udah luas ya pangsa pasarnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus reviewnya mereka gimana tuh tentang produk-produkmu? Alhamdulillah sih. Maksudnya kebanyakan tuh rata-rata repeat order gitu. Banyak yang reguler. Iya, bintang 5 alhamdulillah. Oh, ini termasuk ini apa maksudnya di marketplace juga? Marketplace belum aktif, adminnya belum mampu adminnya. Alasannya tuh sama dengan dia. Aku tuh membuat IG-nya terlantar maksudnya. Iya kan namanya masih masih emak-emak serba-serbi. Kan semuanya dikerjain sendiri. Mulai dari produksi. Paling terus ya orang-orang yang mikirin bantumu kan paling yang bagian memang ini ngepack atau jemur atau apa. Tapi untuk pemikiran dan lain-lain ya ini. Reviewnya gimana teman-teman yang sudah atau customer yang sudah incip-incip ini produk-produknya? Alhamdulillah sih baik. Rata-rata kalau nggak sih bintang 5 ya. Bintang 5. Ini di Google itu mereka kasihnya bintang 5 rata-rata. Alhamdulillah. Terus ya kalau aku sih nggak terlalu mikirin itunya ya, tapi biasanya terus mereka repeat order. Terus ada yang dari awal aku bikin wedang sampai sekarang tiap bulan ini terus minta lagi dikirim. Pokoknya tiap stok habis minta gitu. Kan buat dia buat jaga kesehatan aja sama dia sama ibunya kalau nggak salah tuh. Jadi emang buat jaga kesehatan gitu. Terus untuk marketplace gimana? Belum sempet ya? Marketplace adminnya masih menyerah. Masih belum ada tenaga khusus soalnya buat itu. Sementara ini yang bantuin kan masih di produksi. Jadi untuk pemasaran, terutama pemasaran yang online gitu masih ya ini tangannya kan 2 nih, jadi kadang ini ya buat ngepak, buat desain, buat motret, buat apa segala macem. Nah itu motret masih ini belum dong bisa. Adik fotografer. Ya itu, itu dia juga sibuk sendiri. Super sibuk dia. Wah ini terus kalau boleh tahu nih, kalau boleh ngasih ngasih tips untuk
teman-teman yang mungkin mau membuka bisnis yang sama misalnya kayak gitu, perwedangan juga atau angkringan juga gitu, mungkin bisa diberikan tips-tips yang Apa ya? Tips apa ya? yang keren. Yo nggak ada, pokoknya dijalanin aja lah. Gitu karena apa ya, kalau namanya usaha tuh pasti ada naik turun, ada jatuh bangun, ada mentok itu segala macam. Mentok ya udah kalau misalnya ada satu saat kepentok ya udah diem dulu, ntar pikir lagi gimana caranya. Udah gitu aja. Kalau aku sih gitu, Ya. ngalir aja lah Ya gitu. benar, usaha itu memang harus dijalani ya. Kalau cuman gagasan tok, oh aku pengen bisnis A, aku pengen bisnis B, aku pengen bisnis C, itu nggak, kalau nggak dijalani ya nggak jadi-jadi Nggak ya. jadi-jadi, Jadi memang kalau kita punya gagasan, sekiranya kita sanggup, langsung aja ya. Jalanin ya pokoknya Duit apa? gitu Langsung kerjain aja. Karena let's go gitu aja. dulu sih beberapa kali kan pernah tuh nyoba usaha apa. Kebanyakan di sini nih. Biasanya Nggak jalan-jalan, gitu. nggak jalan-jalan. Ya udah kalau yang wedang ini ya udah akhirnya aku begitu udah kerjain. Terus sama satu lagi cari komunitas. Nah. Karena namanya usaha tuh pasti Betul. pasti ada saatnya tuh down, ada saatnya tuh udah nggak mau ini lagi gitu ya. Itu kalau ada komunitas tuh paling nggak Saling menyemangati lagi tuh, paling kalau info-infonya juga. pas lagi drop gitu pasti aku datang ke tempat temen gitu. Ngapain? Nggak apa-apa, cuman pengen ngeliat aja, maksudnya biar apa ya, nyerap energinya. Misalnya dia lagi berproduksi gitu kan, sedangkan aku lagi down-downnya gitu, tapi ngeliatin dia gimana itu nanti kan ada apa ya, ada kayak recharge energi lagi gitu. Biasanya gitu kalau aku. Wah, dia lagi sibuk sedangkan aku goleran gitu. Ini teman-teman sampai mana, aku sampai Iya, mana ya, aku kok masih di bisa sini dia aja gitu. Dia masih runtang-runtung, rono mrene, kian kemari lah kita goleran gitu ya. Langsung gak enak hati loh. Gitu kayak gitu. Ya memang betul ya, kayak gitu tuh kayak energi ya. Energi itu bisa ke kita tuh kayak gitu. Apa istilahnya? Nular. Nah gitu. Ketularan. Nyetrum. Terus biasanya aku sama apa? Misalnya aku ngelihat ada pebisnis yang kira-kira aku suka dia gitu. Terus dia bisa ini. Terus aku biasanya aku pengen nih suatu saat aku bisa sampai ke level dia gitu. Ya apa istilahnya, mato ini ya. Oh gimana sih caranya dia? Nah tapi lebih banyak ke terus belajar ke dia sih. Gimana sih caranya dia mengembangkan bisnisnya, gimana cara dia mengelola emosinya gitu kan. Namanya pebisnis pasti kan emosi naik turun tuh gitu, mentalnya naik turun gitu. Nah itu gimana caranya kita boleh suatu saat turun tapi nggak lama-lama gitu. Kalau dulu kan misalnya nih turun ya udah diem aja, dia nggak tahu kapan bangkitnya lagi. Tapi kalau sekarang apalagi kalau yang tadinya aku sendiri terus sekarang udah punya yang bantuin di rumah gitu misalnya, itu kan nggak bisa lagi seenaknya ya. Kalau sekarang kan ada misalnya, tanggung jawab ya. Iya ada tanggung jawab. Jadi kalau misalnya lagi drop, lagi down, ya udah ngeliat anak-anak gitu istilahnya. Wah ini gimana caranya, harus ini lagi nih, harus gerak lagi. Misalnya sekarang misalnya lagi benar-benar nggak mau bangun, ya udah nggak apa-apa, hari ini boleh nggak bangun tapi besok pasti harus bangun gitu. Udah punya target ya, bahwa goalsnya ini gitu, dan kita harus jalannya ke sana. Gitu. Jadi nggak bisa kita goleran berhari-hari gitu. Ya karena balik lagi kan itu tadi kan yang bersinergi dengan kami, dengan Warung Wedang Mbak Ajeng itu kan nggak cuman 1 orang 2 orang, tapi kan udah banyak ya gitu lingkarannya gitu. Jadi ya harus terus jalan biar ini juga terus jalan gitu. Itu kalau ilmu auditor tuh bilangnya going concern tuh. Nah ya itu nggak boleh mandek sekarang, nggak boleh terus pokoknya. Berlanjut Gimana terus, dan caranya dia sampai benar-benar memang sudah habis masanya, itu baru dia berhenti. Gitu. Oke nih kayaknya obrolan makin Obrolan asik, emak-emak. tapi waktunya ya Mbak Dewi, waktunya udah habis ya. Udah habis. Citra, terima kasih ya. Sudah Sama-sama. keluangan waktunya, kelapangan waktunya bisa ngobrol-ngobrol, ngerumpi nih kita. Insya Allah rumpian kita nih bermanfaat ya, bukan rumpi-rumpi yang Amin. gosip.
mudah-mudahan ya. Sampai ketemu lagi kita nanti ya gitu. Mudah-mudahan ada produk baru yang mungkin perlu di promokan. Silakan ke Rumpi Asik. Yang baru kan belum nyobain kan wedang yang baru. Oh ya, ada apa itu? Aku bawain yang baru itu kunir sereh. Oh. Itu buat perempuan. Pokoknya memang ini perempuan apa namanya, biasanya. suplemen perempuan. Ya semacam gitulah gitu. wedang Nanti cobain ya. serai. Oke. Aku bawa sih. Kalau boleh di-share dong biar teman-teman yang tahu ya, teman-teman Rumpi Asik tahu nih kalau mau pesen di mana atau IG-nya. Mungkin IG-nya Warung Wedang Mbak Ajeng. Warung Wedang Mbak Ajeng. Nanti DM aja di situ juga di bio-nya juga udah ada ininya. Kontak WA-nya. Gitu. Oh, itu tandanya itu yang ke-6 apa ke-7? Itu ya? Apa tuh? Itu ke-6 apa? Itu kunir sereh. Iya, yang tadi yang baru. Yang masih sasetan tadi aku bawain sasetan. Kunir sereh. Belum pakai kan FB-nya juga Warung Wedang Mbak Ajeng. Kalau mau datang langsung bisa ke Jalan Parangtritis. Loh, siapa tahu ya, pengen lihat jemur-jemurnya, boleh pengen banget. lihat iris-irisnya, pengepakannya. Oh, itu dia. Di Jalan Parangtritis KM 13. Ini yang baru. Ya. Apa? KM 13 ya? 13,5. Pakai setengah. Jadi dia menunjuk Masih kurang. Kalian kalau mau ke Parangtritis ya, pengen ke pantai Parangtritis, jangan lupa mampir dulu. Mampirlah Medang di warung. Mampir dulu di Warung Wedang Mbak Ajeng. Ini yang baru. Yang baru. Masih Ini belum pakai stiker kan lagi iya, diurus. baru. Wah, ini fresh banget. Lagi diurus izin-izinnya. Jadi kalau di Warung Wedang memang khasnya Wedang itu memakai gula batu ya. Iya, gula Tapi batu. tidak dosa sih pakai gula Jawa karena ada yang penggemar gula Jawa ya, atau gula aren. Aku nggak seneng gula batu, pengennya gula aren. Oh, nggak dosa juga gitu. Nah itu nih, oke guys, bisa dicoba nanti. Atau kita lihat-lihat IG-nya, atau nanti di IG-nya atau di FB-nya itu ada WhatsApp-nya ya. Ada nomor WhatsApp-nya. Itu malah katalognya lengkap di situ. Ya, lengkapnya di WA. Apa masih di WA. Oh, masih di WA, lengkap Masih lagi di ya. WA dan IG. Oke, terima kasih sama-sama. sekali lagi. Sampai ketemu lagi, ditunggu juga produk-produk barunya. Amin. Terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan podcast Rumpi Asik. Ditunggu juga episode-episode menarik selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di YouTube Rumpi Asik. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi ya di episode-episode menarik di podcast Rumpi Asik.